Salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang setia dan taat. Hari ini saya ingin menyambung daripada juga suara pengembalaan ini dalam seri Tokoh dan Perubahan. Tokoh yang saya mau ambil adalah tokoh yang sangat-sangat kontroversial di dalam juga Alkitab, yaitu perempuan Samaria di Sumur Yakub. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara kekasih, saudara tahu bahwa juga perempuan Samaria ini adalah perempuan yang menggambarkan daripada diri kita, ya. Karena dikatakan katanya orang Samaria itu tidak bergaul dengan juga orang Yahudi. Tetapi hari itu di dalam juga hari yang sangat siang, Yesus ingin minum lalu ketemu dengan perempuan Samaria ini di Sumur Yakub. Dan apa yang terjadi di dalam dialog ini? Ini akan menolong daripada kehidupan dan perubahan. Tokoh perempuan Samaria di Sumur Yakub ini menggambarkan bagaimana keterbukaan itu adalah awal pemulihan kita. Mengapa penting, saudara? Karena orang yang sudah dipulihkan, ini adalah orang yang memiliki kuasa untuk untuk juga memulihkan orang lain, maksud saya. Ya, ini penting. Dan saya percaya apa yang Tuhan kerjakan dengan perempuan Samaria ini juga menggambarkan diri kita. Ya, tadi dikatakan waktu Tuhan suruh panggil suamimu, ya, lalu perempuan ini berkata, "Saya tidak mempunyai suami." Wah, katanya benar kata kamu. Dan juga suami yang sekarang juga ini kamu sudah punya 5 lagi. Tapi juga suami yang sekarang juga bukan suami kamu. Nah, waktu dia terbuka, saudara, dan dia mengakui, dikatakan, "Wah, ini engkau pasti nabi." Ya, seorang nabi pasti juga bisa tahu tentang kehidupan diri. Engkau tahu Tuhan Yesus juga adalah juga Tuhan buat kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan yang selalu ini ingin mempunyai kasih kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kita yang dulunya, saudara, bukan umat katanya, sekarang kita dijadikan umat. Nah, kita juga mesti mengerti, inilah kasih Tuhan. Kesempatan untuk saudara juga bisa bertemu dengan Tuhan, janganlah saudara sia-siakan. Apa yang juga terjadi di dalam pertemuan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, saudara, ini memberikan kepastian kepada kita. Kalau kita ingin mencari kebenaran, sama sebagaimana juga firman Tuhan ini berkata dalam Matius pasal 6:33 itu mengatakan, kalau juga kita harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan juga ditambahkan kepada kita. Ya, segala sesuatu, saudara. Bukan saja hal yang rohani, tapi hal-hal yang lain. Kalau kita apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan perempuan Samaria ini, saudara, waktu dia ini dipulihkan, saudara, sama sebagaimana Yohanes pasal 3 berkata pada ayat yang ketiga, ya, jikalau kita ini mau dilahirkan kembali, maka kita bisa melihat kerajaan Allah. Makanya, saudara, perempuan Samaria ini sudah melihat kerajaan Allah waktu Tuhan ini membongkar hidup dia yang sebenarnya. Pemulihan itu, saudara, kalau sudah terjadi, itu membuka pikiran kita sehingga kita bisa melihat kerajaan Allah. Dan sama seperti perempuan ini juga, saudara, dia begitu excitingnya karena ada sesuatu yang dibukakan dalam hidup dia. Walaupun juga itu adalah aib buat dia, tetapi dia tidak peduli, saudara. Ya, inilah yang saya katakan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan waktu saudara juga membiarkan diri saudara masuk dalam pemulihan Tuhan, maka kuasa pemulihan ini akan memulihkan juga orang lain. Ini yang terjadi
kepada perempuan Samaria ini. Dia balik ke kampungnya katanya, ya. Bukan saja itu, tapi dia menyaksikan, dikatakan katanya, "Hei, orang-orang satu juga Samaria itu, daerah di Samaria itu, ada orang yang bisa menceritakan tentang hidupku." Dan saudara tahu, mereka semua di daerah Samaria itu begitu percaya. Nah, orang yang sudah dipulihkan lewat keterbukaannya ini, maka dia juga mempunyai kuasa untuk memulihkan orang lain. Dari mana daripada kuasa perkataan dia itu bisa dipercaya? Dia adalah seorang pelacur, saudara. Mungkin satu juga daerah itu tahu kehidupan dia. Tapi saya katakan, orang yang sudah lahir baru juga ini akan melihat kerajaan Allah. Dan lewat daripada pemulihannya itu, dia melihat kerajaan Allah. Dia melihat maksud Allah. Dia melihat apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Ini akan membawa dia untuk dia mau bersaksi. Ini tugas kita, saudara. Kita yang sudah juga mendengar daripada kebenaran firman Tuhan. Yang sudah juga mengalami kelahiran baru. Ini tugas kita. Kita juga harus menyampaikan berita kerajaan Allah ini kepada orang lain yang belum juga percaya. Supaya mereka juga bisa melihat kerajaan Allah. Ya, kuasa ini diberikan. Orang yang sudah pulih, saudara, itu diberi kuasa untuk memulihkan juga orang lain. Nah, saya percaya jangan sia-siakan kesempatan lewat kelahiran baru ini, di mana saudara bukan saja bisa melihat kerajaan Allah, tapi saudara juga bisa masuk di dalam kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan ingin memakai saudara sama sebagaimana perempuan Samaria ini, supaya saudara bisa menjadi saksi buat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya lewat semua kesusahan, lewat pandemi ini juga, kasih karunia Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang hebat, yang besar. Biarlah engkau terbuka, ya, datang kepada Tuhan dengan berani. Supaya juga pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Dan kuasa pemulihan itu akan memulihkan banyak orang juga di dalam kehidupan saudara, di sekeliling saudara. Supaya juga Allah ingin pakai saudara sebagai saksinya di dunia ini. Tuhan memberkati saudara.